Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan liyuriyahu min ayatihi wa a'rajahu ila samai fadlan minhu wa ish'aran bi'udhuwi maqamih wa raja'a ila ummatihi fis sabahi faqassama jara ala nafsihil bariha ijaban bi qudrati rabbih faminhum man amana bih wa minhum man kafara fasdada bil kufra wastadda fi idzaih. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi kullih wa ala alihi wa sahbihi alladhina saddaqu bima ja'a bihi minal haqqi wa jahadu li'ila'i dinih. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Wa qala aidan inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah 2 pertemuan saya mengkaji Isra wal Mi'raj dari hari-hari kemarin ya. Sudah 2 kali saya mulai menceritakan tentang asbab musabab terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian kemarin kita juga sudah berbicara sampai penjemputan baginda Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Bahkan sudah saya sampaikan pula kenapa harus Masjidil Aqsa dan di mana Nabi dijemput oleh Jibril beserta Mikail beserta malaikat yang lain dalam proses untuk perjalanannya, dan sampai dibuka dadanya, dikeluarkan hatinya, disucikan hatinya, bahkan sudah menerangkan pula bukan berarti baginda Nabi masih kotor hatinya ketika mau perjalanan selama dipun bedah dadane, dipun umbah manai, tapi melainkan yubin tambah suci. Yang kedua adalah hikmahnya adalah memberikan contoh pada kita semua bahwa siapapun yang ingin sowan di hadapan Allah, siapapun yang ingin berhadapan dengan Allah, artinya bisa wusul ilallah, ada satu persyaratan. Siapapun akan bisa wusul ilallah ketika mampu untuk apa? Mampu untuk membersihkan hati dari sifat-sifat mazmumah, diisi dengan sifat-sifat mahmudah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu beberapa kajian yang sudah saya sampaikan di peringatan Isra wal Mi'raj. Selalu barulah Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram wonten dalipun umihani menuju Masjidil Aqsa. Dan juga saya sampaikan bahwa kemarin kenapa harus ke Aqsa? Kenapa tidak Masjidil Haram langsung ke Mustawa, langsung ke Sidratil Muntaha, lalu ke Mustawa, tapi melalui perjalanan yang panjang dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, untuk kita bisa mengambil manfaat, untuk kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan baginda Nabi. Di antaranya adalah kita harus percaya dengan adanya berkah. Isra Mi'raj ini mengajarkan kita bahwa kita percaya dengan adanya berkah, karena ada beberapa aliran yang tidak percaya dengan berkah. Makanya dia enggan untuk berziarah di makam para aulia.
Bahkan beliau sampai ke Mekah pun dia tidak pernah berziarah ke makam Rasulullah. Naudzubillah. Karena apa? Dia tidak percaya dengan adanya berkah. Tapi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketepatan nanti malam 27, subhanallah, ada pelajaran yang berharga. Ketika baginda Nabi diikuti oleh ajudan setia namanya Jibril, beserta Buraq yang dipilih oleh Allah untuk menghantarkan tamasanya Rasulullah dari Masjidil Haram menuju Aqsa sampai ke Wada Mustawa. Selalu Jibril menghentikan tempat-tempat yang bersejarah. Di antara tempat bersejarah adalah Nabi disuruh turun dari Buraq, Inzil Fasolli. Turunlah Nabi, sholatlah di satu tempat namanya Jabal Tursina. Kenapa Nabi suruh turun Jabal Tursina? Karena di Jabal Tursina ada sejarah. Wa kalamallahu Musa takliman. Allah nate dawuh berbincang langsung dengan Nabi Musa di Jabal Tursina. Nabi suruh sholat 2 rakaat. Setelah itu suruh naik kendaraan lagi. Suruh turun lagi ketika beliau sampai ke Baitul Lahmin atau dikenal orang-orang sekarang Bethlehem. Tempat yang bersejarah pula. Di situ Nabi diminta turun dari Buraq, diminta untuk sholat. Dan ditanya, ini tempat apa, Bril? Ini tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh Ibu Maryam. Ini artinya baginda Nabi ngalap berkah. Nabi kita Muhammad SAW sosok Nabi yang paling istimewa. Tidak ada duanya dalam keistimewaan beliau sebagai seorang Nabi. Karena beliau dianggap sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dianggap sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin. Beliau tetap mengambil tabarukan di tempat-tempat bersejarah dari para pendahulunya, para nabi-nabi sebelum beliau dilahirkan di muka bumi ini. Lah jarene nabi kita Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Pak nggih leres. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Gustine wong kang awal-awal kabeh, gustine wong sing keri-keri kabeh nggih enenge nabi-nabi mergo Kanjeng Nabi. Neng secara dhahiriyah Nabi dilahirkan di masa yang terakhir sebagai Nabi penutup akhir zaman. Maka Nabi tetap mengambil tabarukan pada tempat-tempat tertentu, tempat-tempat bersejarah dari para Nabi dan Rasul. Ini gambaran bahwa satu titik ini saja kita mengambil hikmah. Bahwa berkah itu ada. Nah, okay. Berkah itu ada. Jangan sampai kita berprinsip walah berkah apa ora eneng, berkah yo ora eneng. Nauzubillah min dzalik. Kula jenengan urip ning donya iki lek ora diberkahi pangeran, mboten iso urip. Nggih, sampean bayangkan hari ini jenengan masih di Formosa mungkin secara matematika masuk akal. Kebutuhan keluarga jenengan 1 bulan sekian, penghasilan jenengan 1 bulan sekian, mungkin masih bisa nabung sekian, itu masih jadi logika. Ya. Tapi bagi mereka yang bertani, insya Allah, kalau ini anaknya wong tani. Orang yang sebagai seorang petani, nanam padi, panen 4 bulan sekali. Kebutuhan setiap hari, Masya Allah, tidak ada henti. Namun, bagaimanapun, Allah nyatanya mampu mencukupi dari kebutuhan para petani kita. Bahkan ada seorang petani yang mampu mengkuliahkan anaknya. Seorang petani mampu mensarjanakan anaknya. Iku kabeh yo barokah Gusti Allah. Nah, disinilah kita percaya berkah. Nabi kita memberikan contoh nyatane ya tabarukan di tempat bersejarah. Artinya itu mengambil berkah. Artinya kita mengambil hikmah. Oh iya ya, berarti berkah gue nyatane Nabi tasih tabarukan di tempat-tempat itu. Nabi mboten butuh sakjane Bu. Oh Nabi ora butuh tabarukan karo wong, ora wis genah nggih apa tabarukan. Nah, ini memberikan contoh, memberikan gambaran kepada umat bahwa tempat-tempat bersejarah kita ambil berkah seperti ibadah sa'i antara Safa Marwah. Ini adalah berkah. Kalau sampean ora percaya berkah, ya ora mungkin arep haji, ora mungkin arep umroh. Nyatane lha nyapa umroh yang mlayu ngalor betul kaya gendeng. Dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Lha niku lha mboten percaya karo tabarukan berkah dari bagaimana seorang ibu Hajar dalam mencari air, Masya Allah, lari Safa Marwah.
ngoten niku sik diambil berkah. Tapi yang banyak diambil berkah dari Nabi kita Muhammad adalah dari Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Oh, mulai sangka ibadah kurban niku yo kabarukan sangka Nabi Ibrahim. Ibadah haji pula juga dari baginda Nabi Ibrahim. Dan inilah menunjukkan bahwa se-Isra Mi'raj banyak hikmah yang kita ambil. Yaitu bersejarah, tempat bersejarah ada berkah diambil barokah. Pun setelah mengambil tempat bersejarah, baginda Nabi mulai berjalan menuju Masjidil Aqsa Palestina. Dan di situ dalam perjalanannya jamaah yang dirahmati Allah, Nabi bertemu sosok-sosok yang menggambarkan umat manusia di dunia. Suatu ketika baginda Nabi dipanggil-panggil perempuan yang cantik, perempuan yang berparas istimewa dengan perhiasan di lengannya selalu memanggil-manggil baginda Nabi, Muhammad, Muhammad. Wah, cawe itu ya suaranya wapi, biasanya kan wayu. Muhammad, Muhammad, dipanggil-panggil terus. Muhammad, Muhammad, dipanggil terus-menerus. Nabi dalam panggilan itu sama sekali baginda Nabi tidak memperdulikan atau tidak menghiraukan dalam setiap panggilan suara perempuan yang memakai perhiasan yang berlebihan. Nabi bertanya pada Jibril, "Man hadhihi ya Jibril? Ini siapa ya Jibril? Orang kok manggil-manggil saya terus, memanggil-manggil nama saya terus. Ini siapa Jibril?" Oh, Kanjeng Nabi, itu adalah gambaran. Andai panjenengan tadi menghiraukan panggilan perempuan itu, niscaya umatmu lebih memilih dunia daripada memilih akhirat. Umatmu akan memilih dunia daripada memilih akhirat ketika panjenengan tadi menghiraukan panggilan itu. Nah, akhirnya Nabi tidak menghiraukan panggilan itu. Masya Allah, beruntung Nabi kita tidak menghiraukan panggilan itu. Namun apa yang terjadi? Padahal pelajaran yang kita dapat ketika Jibril mengatakan, Nabi, ketika tadi panjenengan dipanggil-panggil perempuan yang memakai perhiasan merawampiong tadi, kalunge gawedi gelange kemeropyak, panjenengan tadi menghiraukan panggilannya, maka umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat. Ini yang perlu kita garis bawahi. Padahal Nabi kita tidak menghiraukan panggilan perempuan itu. Namun apa yang terjadi pada umatnya? Satu bukti, contoh kita sendiri. Kalau jenengan lu kon milih akhirat karo dunya, kira-kira pilih pundi, Bu? Jenengan kon milih akhirat karo dunya, pilih pundi? Oh, pilih dunya. Ada seorang ibu disuruh memilih sebongkah berlian dan sebongkah batu. Tentunya ibu-ibu zikir al-asmaul husna, pilih sebongkah mana pun jenengan. Pilih sebongkah mana jenengan. Ayo dipilih jamaah, nanti kalau saya yang menjawab, iri, Mas. Kalau saya masih milih berlian, Mbak. Oke, kita masih sebongkah dua, coba bayangkan. Nabi kita tidak menghiraukan seorang panggilan yang akan memberikan alamat untuk kehidupan umatnya. Dah neo, lek Nabi wau, lek beneran. Kayak apa kita? Kenyataan kalau panjenengan lebih condong dengan dunia daripada condong dengan akhirat. Bahkan kita punya anggapan bahwa musibatul dunya a'dhamu min musibatil akhirat. Ini karena apa? Karena orang memilih dunia. Beda dengan orang yang memilih akhirat, punya prinsip bahwa musibatul akhirati a'dhamu min musibatil dunya. Musibah akhirat itu luwih gede katimbang musibah dunia. Loh, kalau kita melihat kata Jibril tadi, andai panjenengan Kanjeng Nabi, andai panjenengan kok tadi memalingkan wajah jenengan kepada seorang perempuan tersebut, maka umatmu akan memilih
dunia daripada memilih akhirat. Padahal Nabi kita mboten noleh. Di sini orang tua kita dulu memberikan pelajaran pada kita, Ibu. Nek jenengan dalam kesunyian kok ana wong celuk-celuk aja ndang mbok sauri dalem sono nggih. Lek eneng wong celuk-celuk nama jenengan, panggil-panggil nama jenengan di kesunyian, maka jangan langsung panjenengan jawab. Iku nek wong tuwek mbiyen ngomong ngono, nek sampean ning tempat sing sepi, ora ana wong, ora ana wing, aja noleh lan aja jawab. Ini loh, jangan-jangan panggilan-panggilan itu akan memberikan tanda tanda yang tidak memberikan kebaikan dalam kita. Bisa terjadi. Ini contohnya ngeten iki cobi. Nabi wau kok Anda dipanggil Muhammad itu sering loh Bu, kalau jenengan pernah di hutan. Kalau jenengan tuh pernah berjalan di hutan, mungkin ada suara-suara panggil-panggil kita. Jangan-jangan ini suara yang akan memberikan malapetaka dalam kehidupan kita. Mulane wong tuwek mbiyen ojo kesusu mbok sauri. Jangan tergesa-gesa menjawab panggilan orang ketika jenengan di tempat yang sunyi. Jangan-jangan itu iblis, jangan-jangan itu setan yang akan berdampak malapetaka dalam kehidupan kita. Niku wong tuwek mbiyen ngajari ngoten teng kula. Bapak kula mbiyen ngomongi ojo ndang noleh. Ternyata bareng aku roh kitab ngaji. Oh, di kesunyian jalan tiba-tiba Nabi ada perempuan yang Muhammad. Nabi tidak langsung menjawab dan tidak berpaling, malah menghiraukan panggilan itu. Coba kalau dia menjawab dan berpaling, kata Jibril apa? Andai jenengan berpaling dan menjawab panggilan perempuan itu, ya Rasul, umatmu akan memilih dunia daripada akhirat. Kita seperti ini, Nabi kita sudah berupaya semaksimal mungkin demi keselamatan umat. Namun apa yang terjadi? Kita masih pilih harta daripada pilih akhirat. Nek ra percaya, jenengan dikon milih Bu, duwe anak wedok ya ayu pisan. Anak jenengan ya ayu kaya jenengan ngono ki lho ayune. Dadak eneng cah lanang loro sing nglamar anak jenengan. Satunya pegawai negeri. Jeksa pisan. Lah sitoke guru Madin yang tidak punya sertifikasi, yang tidak punya gaji pegawai negeri, mek wong tani neng guru Madin. Ngono kuwi lho ibu-ibu zikir Al-Asmaul Husna cara milih mantu sing ngendi Bu jenengan? Tani guru dijawab nomor kali. Nomor kali. Wah, men aja. Aduh ya Allah. Wong golek mantu niku lho Bu nggih. Ya Allah, cah pondokan, sepedae ontel, sarunge ngepir, sandale jepit. Disaingno karo bocah semiran rambutnya abang, tatonan, tompakane PCX. Ngono sampean pikir-pikir arep milih mantu. Ngerti? Kula minta milih sing sarungan, Mbak. Ontel, Mbak. Kula ketemu sarungan, Mbak. Saya kok sarungan. Kok sarungan ae. Sarungan, Mbak. Ana ini sarungan ke pegawai negeri, Mbak. Ora neng. Sarungan pegawai negeri ya tlepang kuwi kecoba yang bareng Mbak sing penting sarungan. Pak Yai Maruf Amin niku Abu Bakar Badan di sarungan. Tapi sudah ada kesepakatan beliaunya nggih. Niki lho Bu, ndelok saka niki mawon masyaallah. Kula panjenengan memang betul-betul diuji dengan dunia, bahwa dunia akan benar-benar mampu menjerumuskan kita semua. Iki ndelok saka cerita niki mawon gambaran umat berketara. Ya. Ada lagi jamaah yang dirahmati Allah, baginda Nabi bertemu dengan seorang petani yang menanam padi, baru tanam, esok harinya langsung panen. Baru tanam, esok harinya langsung panen. Yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Nandur sedina terus panen. Wa kullama hasadu aada kamakana. Kapan parines dirah niku, parines padinya sudah dipanen, tinggal mulai metu pari malih. Tuh.
tinggal diambil lagi, tinggal mulai metu pari malih. Nabi itu bingung, lah kok eneng lho Bril. Nandur pari kok kaya ngene. Faqala ma hada man haula ya Jibril. Ma hada iki apa Bril? Nabi dawuh ngeten, ya Jibril ma hada. Iki apa Bril? Kok ada orang sehari nanem tinggal mungkur langsung metu parine, diambil parine, tinggal mungkur parine balik malih. Mahadha, iki apa Bril? Nabi tidak bertanya. Baginda Nabi bertanya, Jibril menjawab, haula'il mujahiduna fi sabilillahi ta'ala tudha'afahum la tudha'afalahum al-hasanah bisab'i mi'ati dhifin. Wa ma anfaqu min syai'in fa yakhlifuh wa wajada rihan tayyib mandek niku tok. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlifuh. Niku gambaran umat panjenengan sing hari ini dilantik Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Niku gambaran para mujahidah, mujahidah, para mujahidun, para mujahidat. Itulah gambaran umat jenengan sing berjuang lillahi kalimatillah. Mbuh dengan caranya masing-masing. Ada yang memberikan kajian, ada yang mengajarkan madrasah, ada yang berjuang khidmat untuk majelis taklim yang memfasilitasi umat dalam bertolabul ilmu. Sapa kuwi? Ya pejuang-pejuang, pengurus-pengurus majelis taklim yang kita lantik hari ini. Dia termasuk al-mujahidun. Oh, iku ana wong nandur sepisan terus panen, bar panen dijemuk panen neh, dirah panen malih. Al-mujahiduna fi sabilillah niku para pejuang-pejuang sing bela agamane Allah, para pejuang-pejuang yang tujuannya untuk lillahi kalimatillah, wong sing berjuang untuk agama, orang yang berkontribusi untuk agama Allah. Pejuang ini ngono kuwi, mujahidah iki ya orang-orang yang berkontribusi untuk agama Allah dengan caranya masing-masing. Kontribusi jenengan ketika menjadi seorang pengurus, alhamdulillah itu jenengan punya kontribusi untuk majelis taklim, yang majelis taklim memfasilitasi keilmuan agama kepada umat. Jadi pun jenengan termasuk, mulane alhamdulillah dadi pengurus ya sing tenanan dan termasuk wong-wong sing besok nandur pari sedina, bar kuwi panen terus nandur pisan panen selawase lho. Alhamdulillah. Niku gara-gara napa? Gara-gara pejuang-pejuang Islam, orang-orang yang punya kontribusi untuk agama Allah. Mulane berbagai majelis taklim kula matur, jadilah orang yang punya kontribusi untuk agama. Urip kok ora duwe kontribusi untuk agama, soro uripe kula sampean. Urip sing nemokno keberkahan adalah hidup yang dimana panjenengan dalam kehidupan itu mampu memberi kontribusi untuk agama. Nah, kita jadi pengurus, bagaimana? Hadirmu istiqomah di majelis itu. Artinya Anda sudah lillahi kalimatillah. Lho, padha mawon. Kula gak jadi pengurus, gak jadi ketua kelompok, jadi jamaah. Dadi jamaah sing istiqomah. Istiqomah jenengan iku lho termasuk mujahadah panjenengan. Jadi santri sing manut tatanan lho, enggak ngomong tiga harus najan manut sekali. Iki sejumlah ngarep ngundang kae, kowe siap dan iki cuma kedua kae siap dan lak ngoten lho niki nggih. Jika sampeyan ngoten nggih, subhanallah luar biasa. Iya, Allah. Hebat ini luar biasa. Gua salut betul di kita fausna itu. Ya salut. Minggu 3 nanti ustadznya kau tulung agung rapat penak. Awakmu kae. Siap dan ya oke. Ya Allah. Inilah yang termasuk jamaah punya kontribusi menjembatani majelis taklim. Orang-orang yang punya hajatan mengundang ustadz, memberikan kajian. Itu pun juga bentuk kontribusi panjenengan untuk agama Allah. Goro-goro sampean sing hajat, sampean ngundang kae, sing teko kae, Masya Allah. Itu juga kontribusi agama. Loh, mulane muga-muga kula termasuk umat sing nandur pari sekali nandur panen selawase. Amin Allahumma
Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tanduran tebu, tebu tebang, ora usah tandur malih dikepras pukul malih. Nah ya paling patang piro, ping 4 atau ping 3 ngono tok lho. Nah niki mboten sekali tanam panen selawasi. Mereka adalah haula'il mujahiduna fisabilillah tudha'afu lahum al-hasanat yang dilipat-lipat gandakan oleh Allah kebaikannya bisa bi'mi'ati dhifin sampai dengan 700 kali lipat. Wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhlifuh, dan apa-apa yang mereka infakkan dari sesuatu yang dia punya, maka yang diinfakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran umat. Oh, besok umatku ki ana sing ngono barang to. Nggih, ya niki sing dateng Taiwan niki. Ini kontribusi agama nggih. Alhamdulillah, tukang ngaji, tukang ngulang madrasah, ngulang Quran, belajar zikir. Ini jenenge orang-orang yang punya kontribusi untuk agama. Maka begitu istimewanya orang-orang seperti ini, Allah jamin sampai dunia didhawuhi. Jadi Allah berenggawe dunia niku dawuh, ya dunya ikhdami man khodamani. Leladiyo awakmu yo nyang wong sing lumadi nyang aku. Niki janjine Allah ning gone dunya. Dunya awak tak ciptakno, awakmu kudu gelem lumadi karo wong-wong sing ngladeni aku. Siapa yang lumadi Allah? Ya mereka orang-orang yang memberikan hidupnya untuk kontribusi agama Allah, berkontribusi untuk agama Allah. Mulang umat, ngopeni santri, Masya Allah. Kiai-kiai ngopeni santri itu mboten lah gaji lho, Bu. Ngopeni santri wengi anake wong ora ana sing gaji belas. Wong tuwa yo ora ana sing gaji. Wali murid iki ora ana kok gaji kiai ora ana. Sowan arang kading nyangoni ngono arang kading. Lho ngopeni anake wong ora oleh gaji kiai niku. Ada orang-orang yang neng kenapa para kiai dicukupkan Allah delalah dan bila soal husna akhirnya sangoni. Ngoten niku jalan yang lain. Senajan toh santri-santri niki wong tuane yo reneng sing bayari kiai niku yo reneng. Santri ngendi mawon pun. Pokoke bayar uang makan, bayar kamar, bayar semua kuwi tok urusane ora eneng kok membayar kiai per bulan sekian mboten enten. Nggih anggur kula niki ijek oleh gaji barang, ijek oleh bisaroh dari jenengan. Lha iku kiai-kiai pesantren tidak mendapatkan apa-apa. Neng wis dijamin karo pangeran, nek siapapun yang punya kontribusi untuk agama, memberikan hidupnya, memberi kontribusi untuk agama, maka Allah menjanjikan kepada dunia langsung diomongi, dunia khidmatlah kamu, ladenono ya wong-wong sing laden. Khidmatlah kamu dengan orang-orang yang khidmat kepada. Siapa mereka yang khidmat Allah? Wong-wong sing telaten ngopeni kula jenengan, orang-orang yang telaten didik kula panjenengan, orang-orang yang telaten untuk memberi kajian tentang kula panjenengan. Itulah orang-orang yang berkhidmat kepada Allah, dan itu dijanjikan Allah ning gone dunya supaya dunya khidmat karo wong tuane. Masya Allah jangan tinggali kiai-kiai tumpakan kok alpat kabeh garai mele ae. Itu tumpakane alpat, Masya Allah. Kiai DPR numpak alpat biasa, kiai numpak alpat dia udah kaget. Nah, kenapa? Karena mereka dicukup oleh Allah melalui dunia sing diperintahi. Jadi dunia niku melok dhewe karo kiai-kiai ini. Nah, mulane belajar sedaya niku belajar perjuangan kula panjenengan agar napa? Agar kula panjenengan mendapatkan ridha Allah. Nek wis ridha Allah, apa ae sing sampean suwun bakal diijabah lan dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya jamaah yang Allah. Dalam perjalanannya ya niku wau pokoke urip punya kontribusi. Kula pernah dadi lurah pondok nggih. Kula dadi lurah pondok nate. Apa yang saya pikirkan ketika saya menjadi lurah pondok, dan itu betul-betul bermanfaat. Setelah saya terjun di masyarakat, Masya Allah, ngopeni umat kuwi ora padha ngopeni santri. Nek santri ku enak satu kata satu tujuan. Tujuane golek ilmu, tujuane golek ridane kiai. Nek masyarakat tujuannya jangan ridho Allah eneng sing ora. Ngopeni masyarakat ku ngeli ra karo kataku, abang iso kuning masyarakat neng. Di situ kita ada pelajaran ketika menjadi lurah pondok, saya itu juga belajar banyak.
Dadi ngopeni umat itu nggih insyaallah ya rakyat saiki rong itik punya kemampuan karena dulu di pondok saya sudah menjadi lurah pondok. Ngoten lho nggih. Jadi dadi lurah pondok niku ora ana rugine. Jadi pengurus tidak ada ruginya. Jadi berkah itu akan ada betul setiap panjenengan mau khidmat dalam menjalankan amanah. Alhamdulillah pun satu cerita, satu perjalanan Nabi melanjutkan perjalanannya. Baginda Nabi ketemu dengan aroma kuburan yang wanginya luar biasa. Nama satu ketika Nabi menemukan bau yang nyengat begitu enaknya. Ono ambu kok enak iki ambu kok ngendi Jibril. Tanya aja udah Jibril. Ya Jibril ma hadi raihah. Ini bau apa Jibril? Kok ada bau yang begitu wanginya? Jibril menjawab hadihi raihatu Masitah binti Fir'aun. Ini adalah bau kuburannya Masitah yang menjadi juruladine Fir'aun. Loh, apa yang terjadi Masitah? Ya, Jibril menjelaskan pada baginda Nabi. Ini Masitah binti Fir'aun wa auladuha. Ini adalah bau kuburannya Masitah dan anak-anaknya. Anak loro bojone Sita dikubur dadi Sita. Niki wangine luar biasa kuburane Masitah. Jadi kawit zaman Nabi Musa sampai zaman Kanjeng Nabi, Nabi tetap isih manggihno bau wangine kuburane Masitah. Sehingga Nabi bertanya, lah apa yang terjadi dengan Masitah kok sampai kuburannya wangi? Ya tak baleni malih. Li'ilai kalimatillah. Iki lho Bu, mesti kuwatir Bunda. Iku piye pengukuhan rasa Quran sambil ya lah wis to iso dalang kok kurang lakon. Ya Bu, Bunda. Bunda mun turun nih. Nggih, Bang, punten. Setia. Angge, tenang aja. Engko piye le ngaji apa iku? Tasakuran pengukuhan Isra Mi'raj. Alah, iso aku wis ngono ae. Iso dalang kok kurang lakon. Nggih, masyaallah. Jadi Jibril bertanya, apa yang terjadi di Masitah? Di zaman Fir'aun, bahkan sedore Masitah lebih dulu daripada Fir'aun, tapi bau wangi kuburannya menyengat. Jadi anu kula niku ana pujian. Dewi Masitah kubure arom wangi. Ngoten niku. Nang kula lali. Jilan kula ben enten iki anu tiang-tiang sian sing nembangno kisah Masitah dalam li'ilai kalimatillah. Niki lho. Pada suatu ketika Jibril menceritakan bainama hiya tamsutu binta Fir'aun idza saqatal mistu faqad bismillah ta'isa Fir'aun. Satu ketika begini loh Kanjeng Nabi, Masitah kok kuburane sampai hari ini masih tercium bau wangi itu. Satu ketika Masitah itu menjadi khodamnya atau pembantunya Fir'aun sing tukang jungkasi putrine Fir'aun. Nah, ketika ini jungkas, ini sisir jatuh, engko wong Jawa Barat tidak ngerti jungkas. Siapa tahu kemarin orang Jawa Barat itu yang tidak tahu jungkas itu sisir. Tugasnya menyisir rambutnya putrinya Fir'aun. Dan ketika itu sisir jatuh, Masitah seraya mengatakan Bismillahi ta'isa Fir'aun. Bismillahi ta'isa Fir'aun. Sisir jatuh kok bilangnya Masitah Bismillahi ta'isa Fir'aun. Bismillah menyebut asmane Allah ta'isa tuno sapa Fir'aun. Jadi anaknya malah takon loh. Bu Masitah, putrinya tadi bertanya, faqalat ibnatu Fir'aun au laki rabbun ghairu abi. Nah, bareng muni ketika sisirnya jatuh kok orang muni masa Fir'aun, ora masa Allah, ora masa Fir'aun. Kok dadak Masitah lematur Bismillahi ta'isa Fir'aun. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah ta'isa tuno enes ta'isa cilaka sapa Fir'aun asmane ngoten.
Sehingga anak perempuan bertanya, "Aulaki rabbun ghairu abi?" Wahai Bu Masitoh, wahai pembantu Masitoh, apa kamu punya Tuhan selain bapakku? Kok kamu nyebut Bismillahi ta'isa Fir'aun? Apa enggak salah kamu nyebut seperti itu? Apa kamu punya Tuhan selain bapakku, kata putrinya. Aulaki rabbun ghairu abi? Apa kamu punya Tuhan selain bapak saya? Masitoh menjawab, "Na'am, betul. Saya punya Tuhan. Tuhanku ya Tuhanmu ya Tuhane bapakmu." Malah kuning. Akhirnya jenenge anak wedok faqalat fa'ahbara bidzalika munin na'am. Akhirnya qalat seorang ibnatu Fir'aun ini memberikan kabar kepada bapaknya, "Pak, katanya Ibu Masitoh punya Tuhan selain engkau." Betulkah itu? Iya. Karena tadi ketika dia menyisir rambut saya, sisir jatuh, dia mengatakan Bismillahi ta'isa Fir'aun. Malah ndongakno elek sampean, Pak. Saat saya tanya, kata dia punya Tuhan selain Bapak. Akhirnya apa? Akhirnya fada'aha. Akhirnya Fir'aun memanggil Masitoh. Ditanya, "Hai Masitoh, aulaki rabbun ghairi?" Apa kamu punya Tuhan selain saya? Jawab dengan tegas, li'ilai kalimatillah, perjuangannya Masitoh. "Na'am, Rabbi wa Rabbukallah. Rabbi wa Rabbukallah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Coba, ini perjuangan ibu-ibu. Iku lek ora wong kuat imane untuk bener-bener li'ilai kalimatillah. Apapun akan dikorbankan untuk Allah. Jangankan harta, nyawa sekalipun bisa melayang untuk li'ilai kalimatillah. Niku Masitoh. Coba takoni Fir'aun sing paling galak pitung penyukur niku lho. Kok iso-isone Masitoh jawab Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhan panjenengan adalah Allah. Wa kana lil mar'ati ibnani wa zaujun. Masitoh memiliki 2 anak dan memiliki 1 suami. Wes akhir fa arsala ilaihim warawadal mar'ata wa zaujaha ayarji andinihima. Wes Fir'aun nimbali sabujune. Wes ngene ya, toh Masitoh dan kamu suaminya, mau enggak kamu kembali ke agamamu lagi, yaitu menyembah aku? Mau enggak kamu menyembah aku kembali? Ayarji'a an dinihima. Tetap fa'abaya, mereka membangkang. Mereka berdua membangkang. Tidak bisa, Pak. Saya tetap menyembah Allah Tuhan saya. Sampai diancam loh. Ini qatilukuman. Nek sampean gak gelem kembali ke agama nyembah aku, maka aku akan membunuh kalian berdua. Kita matur be, ihsanan minka ilaina in qataltana. Ya Allah, wong iman diancam mati malah muni ihsanan minka, kebaikan darimu untukku, nek panjenengan mateni aku tenan. Wani jenengan ngono kuwi, wani ora kira-kira. Ya diancam dipateni lho. Lah kok malah muni ihsanan minka wa ilaina in qataltana. Oh, kebaikan dari panjenengan. Nek panjenengan, kebaikan bagi panjenengan untuk kita. Nek panjenengan memang ingin membunuh kita, monggo silakan. Wah, dengan cara Masya Allah luar biasa ibu-ibu, siksaan demi siksaan ditampakkan oleh Fir'aun untuk keluarganya Masitoh. Ihsanan minka wa ilaina in qataltana anta ja'alana fi baitin wahidin. Jadikan aku beserta keluarga aku satu tempat. Nanti nek panjenengan mateni aku, dadek aku satu tempat dengan anak dan istriku, anak dan suamiku. Fadud fitana fihi jami'an. Jenengan kubur kita dalam satu tempat dengan keseluruhannya. Oh, malah ditantang pisan. Wis akhire Bu sowan iki engko. Akhire napa? Anake sing gedhe diuncalno ning gone jedi sing banyune pun umum. Ya. Jadi disiksa betul. Banyu umum mulat malam nika sak kuwanceng gawedhe sing sedeng wong papat.
Bapake dhisik diuncalno bleng sing lanang. Piye? Isih gelem balik agamaku apa ora jare Firaun? Elo, bojomu tak godhog umum mati ning jero kono. Mboten. Tetep Allah. Akhirnya anak sing barep diuncalno dicemplungne ning gone jadi sing airnya mulat-mulat umum tadi, mendidih tadi. Piye? Isih gelem balik? Mboten, tetep Allah yang sembah. Akhirnya anake sing paling cilik sing urung iso ngomong dadak tetep diuncalno bleng, bareng diuncalno bleng niku lho Bu, dadak muni ngene qa'i wala tataqa'asi fa innaki 'alal haq. Bayi sing cilik durung iso omong niku wae putrine Masita diuncalno di jadi yang besar yang airnya mendidih. Nyemplung bleng lho kok ndak ngomongi mboke. Monggo Bu, nyemplung niki Bu, nyemplung Bu, boten mundar maju mundur. Boten usah maju mundur kok, jenengan nyemplung niki mawon. Boten napa-napa. Boten usah maju mundur. Jare anak yang cilik, fa innaki 'alal haq, panjenengan dalam posisi yang benar. Pun to Bu, ndak usah maju mundur, monggo nyemplung kene pisan wae, gak apa-apa Bu. Bayi sing cilik lho kok iso ngomong kaya ngono. Qa'i wala tataqa'asi. Untuk Bu jenengan nyemplung niki pun mboten usah maju mundur fa innaka 'alal haq. Akhire wis masih toh nyemplungno dhewe ae sak anak bojone mendidih dalam satu jadi sing umum niki. Nah, akhirnya dikubur, di kuburannya itulah Masitoh dan keluarganya dikenal bau kuburnya mewangi sampai zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, alhamdulillah niki lho Bu perjuangan nih sampai kaya ngoten. Makanya ketika kita berjuang, ojo setengah-setengah. Nek sanggup iya disumpah iya iki ya tenanan. Dadi seksi apa wae ya kudu sing sigap, niatkanlah untuk lillahi kalimatillah. Ora enteng. Niatno lek mau jadi pengurus untuk menjadi orang yang lillahi kalimatillah, maka seberat apapun bebanmu memegang amanah jadi pengurus ini akan terasa mudah dan akan terasa ringan. Mulane tak dongakno malih muga-muga yang dikukuhkan pada hari ini dadi wong-wong sing amanah dan dicatat oleh Allah sebagai amalan hasanah panjenengan, disebut sebagai amalan untuk lillahi kalimatillah, disebut oleh Allah sebagai amalan panjenengan yang dianggap sebagai kontribusi untuk agama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kajian pada sore hari ini kita doakan seluruh hajat beliau senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana umur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa afdanina wa salamati wa lafiyati fid dinina wa dunya wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifah. Allahumma inna nas'aluka Amin ya Allah. Amin. Bala isabirah wa waladan salihah ya Allah, wa waladan salihah wa salihah wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wa umran tawila bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Ma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya Rabbi ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Nggih, mekaten lan semanten ing
Yang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten bilih wonten khilaf wonten kasar lamatur nggih Ibu sedaya akhiran Sami Allah. wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.